Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi ketiga dari Tibun Nabawi. Setelah kita beriman kepada Allah, ya, materi tentang iman kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita mengenal penyakit. Ya. Penyakit ini berbagai macam. Ya. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan penyakit hati, ya. Ada yang dinamakan dengan penyakit jasmani. Nah, ketika dua hal ini kita kenal, maka kita akan pasti menemukan obatnya, ya. Makanya likulli da'in dawaun, ya. Pasti ada obatnya. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu penyakit hati. Penyakit hati ini disebabkan kebanyakan itu oleh setan, tergoda oleh setan. Untuk mengenal penyakit hati, biasanya itu yang merasakan dirinya sendiri, ya, yang merasakan dirinya sendiri, dan juga ini bisa menular juga penyakit hati ini. Salah satu contoh misalkan penyakit hati ghibah. Nah, ghibah, kita yang ghibah, orang lain dengar, menular pada orang lain ikut ghibah. Ya. Terus misalkan amarah. Ya, amarah. Kita marah pada orang lain juga bisa marah. Gitu. Nah, ini penyakit menularnya di situ kalau penyakit hati. Ada juga penyakit dengki, iri, terus jahil, bakhil, buruk sangka dan segala macam. Nah, penyakit ini diobati sesuai penyakit itu diobati sesuai dengan penyakitnya apa. Ya, kalau itu adalah penyakit hati, maka obatnya, ya, oke. Obat itu akan diberikan kepada seseorang sesuai dengan penyakitnya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, penyakit hati itu bisa diobati dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Maka akan menjadi tenang hati ketika kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, penyakit hati akan menular juga kepada diri kita, yaitu menjadi penyakit psikologis. Nah, penyakit psikologis ini cara mengobatinya yaitu dengan cara memberikan sugesti yang positif atau dengan positive thinking. Nah, kalau kita sudah positive thinking, penyakit hati, penyakit pikiran kok masih ada, berarti ada masalah dalam hatinya. Ada masalah dalam hatinya. Nah, ini harus dikeluarkan. Harus diceritakan, harus diutarakan, ya. Dan barulah berzikir kepada Allah. Nah, berzikir, ya apapun zikirnya yang kemudian bisa menjadikan hati itu menjadi tenang, ya. Misalkan dengan istighfar menjadikan seorang menjadi tenang, ya udah perbanyak istighfar, ya. Terus seseorang itu misalkan dengki, dengan istighfar bisa sembuh, lakukan dengan istighfar, ya. Atau bahkan dengan zikir-zikir yang lain. Atau pula bisa dengan, kalau istighfar tidak bisa dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa a'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini terus banyak dibaca, ya, perbanyak terus, sehingga apa, penyakit hati kemudian menjadi hilang. Nah, karena memang setiap orang pasti mengalami yang namanya penyakit hati, ya, setiap orang pasti mengalami. Hatta itu orang adalah orang yang beriman kepada Allah, ya, walaupun sedikit dan sebentar, ya. Nah, makanya setiap penyakit akan diobati dengan caranya masing-masing. Ini untuk penyakit hati. Bisa dihindari, ya. Bisa dicegah,
Tapi kalau sudah datang, kita tidak boleh lari dari sebuah penyakit. Ayo kita sembuhkan dengan tibbun nabawi.